Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema memindahkan beban penderitaanmu kepada mantan, ya, agar mantan juga merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi sebenarnya ya, ketika mantan ini hanya memanfaatkan kita, itu kan secara otomatis dia akan merasakannya. Beban penderitaan yang kita rasakan. Mungkin kita sangat menderita ya ketika dia mengkhianati kita. Tabungan kita habis, waktu kita habis, badan kita kurus kering untuk ngurusi dia. Setelah kuliahnya selesai, dia pura-pura tidak kenal dengan kita. Ya, kita sangat menderita ya. Pekerjaan kita mungkin terbengkalai, keluarga kita tidak pernah kita perhatikan, semua demi dia. Tapi begitu dia sukses, yang menikmati adalah orang ketiga. Jungkir balik mengantarkan pada kesuksesan adalah kita. Nah, dan mantan tentu bahagia banget kan, dia menang banyak tuh ya. Dia puas memanfaatkan kita dan dia sekarang mendapatkan pasangan yang begitu dia damba-dambakan. Pasangan yang begitu dia idam-idamkan. Nah, dia menang banyak. Ya. Dan dia bahagia. Kebahagiaannya itulah yang kemudian akan membuat beban penderitaan yang kita panggul sekarang ya, yang kita tahan di pundak kita sekarang, itu akan berpindah secara otomatis kepada dia. Kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, di dalam sebuah hadis kita diajarkan la tushhiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menampakkan kegembiraan ya atas kesusahan saudaramu. Karena jika demikian Allah akan merahmatinya dan memberimu kesusahan. Nah, jadi ketika mantan itu bahagia ya, melihat betapa menderitanya kita, itu sebab secara otomatis Allah akan memberikan rahmat, karunia, dan pertolongannya kepada kita, sehingga beban penderitaan kita itu akan pindah kepada mantan. Jadi itu secara otomatis. Ketika mantan bahagia, ya sudah memanfaatkan kita. Ketika mantan merasa puas, senang, berhasil memanfaatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi kan kita diam saja. Itu otomatis akan langsung pindah kepada mantan. Nah, yang kedua, ketika kita melakukan sesuatu, apa yang kita lakukan? Kita berdoa. Kita berdoa agar mantan berpisah dengan orang ketiga, bercerai dengan orang ketiga, agar mantan dikhianati oleh orang ketiga, agar mantan bangkrut, ya, agar mantan
kehilangan seluruh pekerjaannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini saya sering nih dapat pertanyaan. Ustadz, bolehkah kita berdoa ya agar mantan bercerai, agar mantan bangkrut, agar mantan begini, begitu, dan seterusnya? Kalau kita ini orang yang terzolimi, kita boleh berdoa apa saja. Ya, jadi di dalam surat An-Nisa ayat ke-148 kita diajarkan la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ya ucapan buruk atau perkataan yang buruk yang diucapkan dengan terus terang. Illa man zulima, kecuali oleh orang-orang yang terzolimi. Ya. Nah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi itu. Jadi orang yang terzolimi kan kita cuma dimanfaatkan saja mantan. Ya. Mantan setelah puas memanfaatkan kita dia pergi. Nah, itu artinya kita ini orang yang terzolimi. Orang terzolimi diperbolehkan berdoa apa saja. Dan doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Ya. Da'watul mazlumi mustajabah wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsi. Doa orang yang terzolimi itu terkabul, mustajab. Meski yang berdoa itu orang yang fajir. Orang yang fajir itu orang yang banyak dosanya, gemar maksiat. Karena kefajiran yang dia lakukan, dosanya ia tanggung sendiri. Ya. Jadi itu ya, orang yang terzolimi itu, dia boleh berdoa apa saja. Dia berdoa agar orang yang menzoliminya bangkrut, boleh. Dia berdoa agar orang yang menzoliminya itu bercerai, berpisah, dikhianati, semuanya boleh. Kalau orang yang terzolimi. Ya, dan orang yang terzolimi ini meskipun dia malas ibadah, doanya tetap terkabul. Ya, tadi. Ya, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsi. Karena kefajiran atau kesukaannya di dalam bermaksiat itu tadi, dosanya ia tanggung sendiri. Ya. Jadi itu dahsyatnya doa dari orang-orang yang terzolimi. Sehingga sesungguhnya ya, ketika kita menginginkan beban penderitaan yang kita rasakan ini, mantan juga merasakan. Pindah dari kita kepada mantan, itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Cara memindahkannya bagaimana? Dengan kita berdoa, kita memohon pertolongan Allah, agar mantan juga merasakan apa yang kita rasakan. Agar mantan merasakan penderitaan yang lebih berat daripada yang kita rasakan. Agar Allah ya memberikan rahmatnya kepada kita dan memindahkan beban dari diri kita kepada mantan. Nah, jadi tandanya, ini tandanya penting nih. Tandanya apa Ustadz? Ketika beban kita ini sekarang mantan juga merasakan. Ya tandanya kita merasa lega. Kita sudah merasa segar, fresh kembali. Kita merasa bersemangat lagi, tidak sedih lagi. Ya, kita sudah bisa kerja lagi dengan semangat seperti dulu. Nah, itu adalah tanda di mana beban penderitaan kita itu sudah pindah kepada mantan. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.